kasih Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, Luar biasa. Dan kita akan memuji kebesaran nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersembahkan lagu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah, mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah hari ini ya Bapa, sekalian Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus ya Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus pada tubuh jiwa kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita bersukacita memuji nama Tuhan Yesus dengan pujian.
percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Begitu juga sedikit kesaksian dari saya, yang waktu itu sakit, tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan jamah dengan kesembuhan yang begitu luar biasa. Begitu baiknya Tuhan Yesus itu terhadap kita, pada umatnya, pada anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita akan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kita berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Mari kita mendengar firman Tuhan. Kuserahkan kepada hamba Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Setelah kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita akan dengarkan firman Allah. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janji di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah hidup kami melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami senantiasa menghadirkan Kristus, karena kami adalah suratan Tuhan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekeliling kami. Berfirmanlah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memimpin dalam pujian.
Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya dalam 2 minggu yang lalu saya sempat sampaikan tentang segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau minggu kemarin atau dalam sepekan yang lalu saya sampaikan tentang bagaimana persoalan yang dihadapi oleh keluarga Elimelek, atau lebih tepatnya yang dialami oleh Naomi. Dia mengalami sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi endingnya ada kesadaran untuk dia kembali ke Bethlehem, tempat persediaan. Artinya dia berbalik, berubah, dan bertobat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya melalui menantunya yaitu Rut, sehingga hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan tentang sebuah perjalanan, awal mula perjalanan dari bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah, adalah sebuah wisata religi yang dikatakan bahwa sesuatu yang luar biasa, karena mereka harus berjalan melewati padang gurun. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, menghadapi suatu rintangan yang ada di depan mereka, ada kata-kata yang keluar yang mencoba untuk mengkudeta pemimpin mereka. Saudara harus ketahui bahwa yang mereka kudeta atau yang mereka protes, mereka melontarkan kata-kata protes, mereka melontarkan kata-kata pemberontakan, bahkan persungutan yang keluar dari mulut mereka sebenarnya bukan ditujukan kepada Musa, tetapi sesungguhnya itu ditujukan kepada Tuhan. Musa adalah Allah Tuhan yang Tuhan pakai untuk dapat menyelamatkan umat Tuhan dari perbudakan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang Israel keluar dari tempat kesengsaraan menuju suatu tempat yang Tuhan sudah persiapkan, yaitu satu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk dapat menikmati susu dan madu yang menjadi janji Tuhan bagi orang Israel, ada begitu banyak rintangan yang mereka harus hadapi. Sebelum mereka mencapai yang dituliskan dalam Keluaran pasal yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, mereka melewati proses di mana ada beberapa proses yang mereka alami di tanah Mesir. Bahkan bagaimana keajaiban Tuhan demi keajaiban Tuhan, mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan bagi orang Israel selagi mereka masih ada di Mesir. Bagaimana Tuhan menunjukkan kehebatan kuasanya bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, Kitab Keluaran pasal yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, dituliskan di sana di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, atau saya katakan saya dapat bacakan ayat 9 sampai ayat 12, merupakan pernyataan atau sikap hati, sikap hidup orang-orang yang telah mengalami pembebasan. Walaupun mereka telah mengalami pembebasan, tetapi sesungguhnya mereka masih hidup dalam pemberontakan. Artinya ada seorang hamba Tuhan berkata begini, untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
itu hanya membutuhkan 10 tulah. 10 tulah dalam artian itu membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Atau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu membutuhkan hanya 1 malam saja. Tetapi dari ayat-ayat ini saya mulai mengerti bahwa untuk mengeluarkan roh Mesir dari kehidupan orang Israel itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun lamanya untuk mengeluarkan roh Mesir dari orang Israel. Bahkan kalau dari kisah-kisah cerita Alkitab, baik dari zaman hakim-hakim, raja-raja, dan juga nabi-nabi, masih ada saja orang Israel yang masih memiliki mental seperti masih di Mesir. Artinya kehidupannya itu masih selalu ingin diperbudak. Diperbudak dengan hal apa? Persungutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pengalaman hidup yang luar biasa yang dialami oleh orang Israel. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah ini kita mau belajar sesuatu. Dan saya mau baca sebagai ayat kunci dari perikop ini. Dari perikop ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yaitu ayat yang ke-14. Ayat 14 berkata begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini muncul karena ada pemberontakan. Ayat ini muncul karena ketidakpercayaan orang Israel kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Ayat ini muncul karena persungutan yang dilontarkan oleh orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang dinyatakan atau dikatakan oleh Musa, tentu dalam urapan Allah, dalam ilham Allah, bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka dan mereka akan diam saja. Namun Bapak Ibu Saudara, orang Israel ini mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak mau tahu. Memang di antara orang Israel ada beberapa orang yang memang memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Tetapi dalam 1 Korintus berkata bahwa ada beribu-ribu orang yang memiliki hati yang tidak berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Ini kunci untuk kita mengalami bagaimana mencapai kemenangan di dalam hidup saya dan saudara, mencapai sesuatu yang Tuhan rancang dalam hidup saya dan saudara. Saudara menghadapi persoalan dalam hidup ini, dan saya mau katakan sampai kapanpun yang disebut persoalan itu tidak akan pernah selesai selagi kita masih hidup. Karena Ayub
pasal yang ke-7 berkata bahwa selagi manusia masih ada di muka bumi ini, masih bernafas, manusia itu akan terus bergumul. Nah, untuk kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, sebenarnya udah dikisahkan dalam kitab Keluaran ini, karena kitab Keluaran adalah sebuah gambaran bagaimana perjalanan hidup orang percaya, perjalanan hidup orang Israel itu adalah lambang atau simbol dari perjalanan hidup orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena memang 1 Korintus pasal 10 menulis demikian, bahwa perjalanan hidup orang Israel itu sebagai peringatan bagi saya dan saudara. Nah, untuk kita dapat mengalami yang namanya Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja, yang pertama, jangan pernah menoleh melihat masa lalu. Jangan pernah menoleh dan akhirnya melihat, selalu menoleh ke masa lalu, bahwa masa lalu selalu yang terbaik atau masa lalu selalu yang indah. Masa lalu adalah masa lalu yang menyenangkan. Karena saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah berurusan dengan masa lalu saudara, tetapi Tuhan senantiasa berurusan untuk masa depan saudara dan saya. Yang membuat bangsa Israel ini memberontak, menggerutu, bersungut-sungut, bahkan takut. Kenapa? Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Yang pertama, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka cemas, yang membuat mereka seolah-olah tidak punya kekuatan, karena mereka menoleh ke masa lalu. Ingat, masa lalu biarlah masa lalu, kata Inul Daratista. Tapi masa depan biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan menoleh ke belakang, jangan melihat masa lalu, tetapi lihatlah masa depan, di mana Tuhan merancangkan yang terbaik. Masa depan yang penuh harapan, itu adalah rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang Tuhan rancang di depan bukanlah rancangan yang mencelakakan saya dan saudara. Tetapi iblis, dia merancang masa lalu saudara untuk mengintimidasi saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami kemenangan. Saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah mencapai kemaksimalan hidup. Saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, kalau saudara terus diintimidasi oleh masa lalu. Karena itu adalah produk iblis untuk membawa saudara untuk tidak mengalami yang namanya next level dalam hidup saudara. Yang kedua, untuk kita dapat mengalami yang namanya next level, kita mengalami yang namanya kemaksimalan, kedewasaan penuh, mencapai kemenangan gilang gemilang. Yang kedua adalah jaga hati saudara, supaya jangan sampai kita memberontak terhadap Tuhan. Jaga hati di tengah-tengah kesulitan, sehingga kita tidak protes kepada Tuhan atau memberontak terhadap Tuhan. Kenapa mesti begini Tuhan? Aku sudah begini, saya sudah setia, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini, tapi kenapa kok hidup saya tidak seperti ini? Tuhan di mana sih? Nah ini, hati-hati, kelihatannya kata-kata ini sesuatu yang tidak salah, tetapi ini adalah bentuk protes saudara terhadap Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri saudara, mari jaga hati saudara. Jaga hati saudara. Karena ini menentukan bagaimana kita mencapai kedewasaan penuh, kemaksimalan dalam hidup kita, atau semakin kita next level dalam hidup kita. Dan yang ketiga, percayalah. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Tadi yang pertama, jangan menoleh ke belakang.
Karena ketika kita menoleh ke belakang, justru itu adalah produk dari iblis, di mana dia akan mengintimidasi saudara. Firaun adalah gambaran dari masa lalu, atau Firaun adalah gambaran dari kuasa kegelapan yang sebenarnya ketika kita bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi menoleh ke belakang, kita tetap menjaga hati dan kita percaya bersama Tuhan kita menang. Maka saudara dan saya, sebagaimana Musa katakan bahwa orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya masa lalu yang mengintimidasi saudara, ketika saudara tetap fokus ke depan, memiliki pandangan yang tertuju kepada Yesus, tidak lagi menoleh ke belakang, dan saudara tetap menjaga hati saudara untuk tetap tidak memberontak terhadap Tuhan. Saudara tetap percaya, yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Maka saudara pasti mengalami kemaksimalan dalam hidup ini. Kita akan mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Artinya Tuhan yang akan membawa kita semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan, semakin maksimal di dalam Dia. Bahkan kita akan naik level, kita akan makin meningkat dalam apa? Dalam kerohanian kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sebagai penutup, ingat, masa lalu membuat saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kemaksimalan dalam kerohanian saudara. Masa lalu akan membuat saudara bahwa saudara adalah orang yang paling berdosa. Masa lalu akan membuat saudara sehingga saudara tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Masa lalu akan membuat saudara supaya saudara tidak melakukan firman Allah. Karena masa lalu akan berkata, sudah kamu tidak layak. Lihat Alkitab kamu udah gak berguna. Sudahlah. Tetapi ingat, Tuhan berbeda. Tuhan hanya berkata, engkau itu spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, ingat, sesuatu yang terbaik Dia sudah sediakan. Sesuatu yang indah Dia sediakan. Bahkan untuk kita mencapai kedewasaan penuh, mencapai kemaksimalan hidup, mencapai potensi yang maksimal dalam hidup kita, itu adalah rancangan Tuhan. Tapi masa lalu selalu mengintimidasi saudara. Kalau saudara menoleh ke belakang, tapi kalau saudara menatap ke depan, jaga hati, dan tetap percaya, maka saudara akan mencapai apa yang Tuhan rancang dalam hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Tetap semangat, tetap optimis bahwa dengan Tuhan kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kemuliaan, Allah yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Nyatakanlah di dalam setiap hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, kehidupan orang percaya hampir sama seperti kehidupan orang Israel, berada dalam himpitan. Baik himpitan secara ekonomi, himpitan masalah pandemi, himpitan-himpitan yang lain, yang membuat seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Mau mundur ada musuh, mau maju ada laut berau. Tetapi ketika kami tetap berdiri teguh bersama dalam penyertaan Tuhan, maka apa yang kami terima hari ini, di mana Tuhan sendiri berperan untuk kami, dan kami diam saja. Artinya bukan berarti kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kami merendahkan diri, berserah kepada Tuhan, menatap ke masa depan, menjaga hati, dan tetap percaya bahwa bersama Tuhan kami pasti menang. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan jadikan kami pribadi-pribadi yang terus berjuang,
yang terus bertahan, terus bergerak maju, karena dengan Tuhan kami pasti menang. Bersama dengan Tuhan kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan. Doa kami, berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, memberkati kehidupan mereka, baik yang dalam rumah tangga, Tuhan memberkati, baik yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sekolah Tuhan memberi hikmat akal budi, yang bekerja Tuhan memberi kelancaran dalam usaha pekerjaan mereka. Kiranya berkat-Mu dicurahkan atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba-Mu percaya berkat-Mu ada di atas kami melimpah. Berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan atas setiap kehidupan kami. Orang-orang yang bersandar dan berharap kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Tetap semangat, tetap optimis, dan terus maju bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel kami ini, jangan lupa untuk like, juga subscribe, dan juga share atau dibagikan kepada teman-teman yang lain untuk dapat menikmati berkat yang sama seperti saudara terima hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.